Di masa depan, bencana ekologi dan konflik global meruntuhkan peradaban modern dan menyebabkan Amerika Utara menjadi negara panem. Wilayah ini terdiri dari distrik federal yang disebut ibu kota, tempat tinggal orang-orang mewah, dan 13 distrik terpencil, yang diharapkan menyediakan layanan ekonomi dan material. Ibu kota berperilaku kejam terhadap distrik, sehingga suatu hari pecah perang saudara yang dikenal sebagai pemberontakan pertama yang dipimpin oleh distrik 13. Setelah 3 tahun konflik, sayangnya pemberontakan tersebut gagal dengan hancurnya distrik 13, yang diikuti dengan masa yang dikenal sebagai hari-hari kegelapan. Selama hari-hari ini, 2 anak kelas atas berlarian di jalanan sepi saat mereka mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Tiba-tiba mereka ditemukan oleh seekor anjing liar, jadi anak laki-laki itu melemparkan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya saat mereka melarikan diri. Mereka bersembunyi di balik patung dan menyaksikan bagaimana seorang pria mulai memotong tubuh agar dia bisa memakan dagingnya. Setelah itu anak-anak kembali ke rumah nenek mereka, yang mempunyai kabar buruk, ayah anak laki-laki tersebut telah dibunuh oleh pemberontak di distrik 12. 3 tahun kemudian, hari kegelapan berakhir ketika ibu kota membuat perjanjian pengkhianatan untuk menjamin perdamaian. Bagian dari perjanjian tersebut mencakup perayaan Hunger Games setiap tahun, sebuah kompetisi brutal di mana 2 remaja dari setiap distrik harus saling membunuh. Hal ini untuk mengingatkan daerah bahwa masa kegelapan tidak dapat terulang kembali. 10 tahun setelah perjanjian dibuat, anak laki-laki Coriolanus tinggal bersama neneknya dan anak lainnya, yang merupakan sepupunya Tigris. Sayangnya status keluarga mereka semakin terpuruk setelah kehilangan pabrik mereka saat perang dan kini mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka berusaha menjaga penampilan agar tidak diusir dari ibu kota. Coriolanus telah belajar keras di akademi dengan harapan mendapatkan beasiswa untuk universitas, yang akan menyelamatkannya dari keharusan mendapatkan pekerjaan kasar. Saat Hunger Games ke-10 akan dimulai, Coriolanus mengikuti program mentor, artinya membantu salah satu peserta dari distrik. Kepala Gamemaker Gaul datang untuk memperkenalkan Din Chascha, orang yang menciptakan game tersebut dan merupakan seorang pecandu serius. Karena jumlah penonton pada pertandingan tersebut menurun, Chascha ingin para mentor fokus untuk membuat peserta mereka menghibur penonton daripada menang. Kini hadiah beasiswa tidak lagi ditentukan oleh nilai terbaik, melainkan diberikan kepada mentor terbaik. Kemudian mereka menonton upacara menuai di layar lebar, memperlihatkan bagaimana seorang anak perempuan dan laki-laki dipilih dari setiap distrik. Saat setiap wajah yang dipilih muncul, Chascha menugaskannya kepada seorang siswa, dan Coriolanus kesal saat mendengar dia akan mendapatkan gadis itu dari distrik 12. Diketahui bahwa distrik yang lebih rendah adalah yang termiskin, jadi mereka biasanya cepat mati dalam permainan. Gadis yang dipilih kebetulan adalah Lucy, yang berjalan ke panggung dan berhenti sejenak untuk memasukkan ular ke dalam blus Mayfair karena mengolok-oloknya. Ketika dia mencapai panggung, wali kota memukulnya karena menyakiti putrinya dan para penjaga yang dikenal sebagai penjaga perdamaian harus membawanya pergi. Publik mulai menyanyikan sebuah lagu untuk mendukung Lucy, jadi dia berdiri dan ikut bernyanyi sebagai bentuk pembangkangan. Semua orang tertawa saat dia menambahkan hinaan di akhir, jadi Coriolanus mulai melihat dia punya potensi. Beberapa waktu kemudian, semua peserta dibawa ke ibu kota dengan kereta api dan Coriolanus menyambut Lucy dengan sekuntum bunga untuk mulai mendapatkan kepercayaannya, tapi Lucy tidak terkesan dan memakan kelopaknya. Peserta lain menimbulkan masalah dan perhatian para penjaga terganggu saat mengejar, jadi Coriolanus menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam truk yang akan membawa peserta ke tempat tinggal mereka. Kelompok tersebut tidak suka melihat pria yang mewah dan Reaper mengancam akan membunuhnya, yang disetujui oleh yang lain. Namun Lucy menghentikan mereka dengan menunjukkan bahwa mereka akan dieksekusi jika mereka melakukannya. Tiba-tiba truk berhenti dan membuka pintu untuk melemparkan kelompok tersebut ke dalam kandang. Ternyata upeti tersebut ditempatkan di kebun binatang agar pengunjung dapat melihatnya seolah-olah merupakan hewan eksotik. Seorang reporter memperhatikan bahwa Coriolanus ada di antara mereka dan meminta wawancara, jadi dia maju bersama Lucy untuk membuat presentasi yang bagus. Lucy memikat anak-anak dan menjelaskan bahwa dia bukan berasal dari distrik 12, dia berasal dari kelompok nomaden yang terjebak di distrik itu setelah perang. Coriolanus juga sangat menawan di depan kamera, namun tak lama kemudian penjaga perdamaian datang untuk membawanya pergi. Sebelum dia pergi, Lucy memintanya untuk memberi mereka makanan karena beberapa dari mereka belum diberi makan selama berhari-hari.
Kemudian di akademi, Casca menegur Coriolanus atas apa yang dia lakukan karena itu melanggar peraturan, tapi Gaul menganggap itu adalah penampilan yang sangat cerdas. Sahabatnya, Sejanus, menggunakan kesempatan ini untuk mengeluh tentang permainan yang tidak bermoral dan bagaimana mereka tidak memandang peserta sebagai manusia, jadi Coriolanus punya ide. Mereka harus memberitahu publik mengenai tribut tersebut sebelum pertandingan, sehingga mereka akan lebih peduli dalam menonton pertunjukan tersebut karena mereka akan memiliki seseorang yang bisa mereka dukung, mungkin mereka bahkan bisa mulai membiarkan orang-orang bertaruh pada tribut tersebut juga. Gaul menyuruhnya membuat proposal tertulis untuk itu. Seusai kelas, Coriolanus dan Sejanus membawakan makanan untuk para peserta di kebun binatang. Penghormatan Sejanus Markus waspada dan tidak menerimanya, tapi Lucy menerima persembahan dari Coriolanus. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia membaginya dengan orang lain, tetapi mereka masih bisa mengobrol dan menjalin ikatan. Di dekatnya ada seorang peserta yang diejek oleh mentornya dengan air. Jadi dia mengambil botol itu darinya dan menggunakannya untuk menusuk tenggorokan mentornya. Semua orang lari ketakutan tapi Coriolanus bergegas ke sisi teman sekelasnya, menyaksikan dia mati sebelum pembawa perdamaian membawanya pergi dan menembak upeti sampai mati. Keesokan harinya, Coriolanus menyerahkan proposalnya, yang berisi gagasan agar pemirsa dapat mengirimkan perbekalan kepada para peserta melalui sumbangan. Selama kelas, Casca mengumumkan bahwa pada malam harinya, akan ada presentasi para peserta di televisi, jadi dia memberikan waktu 1 jam kepada para mentor untuk mendiskusikan strategi. Casca ingin Lucy bernyanyi untuk memenangkan hati orang, jadi dia meminta gitar padanya. Setelah itu Coriolanus dipanggil ke kantor Gaul, dan teman sekelasnya Clemencia ikut karena mereka teman sekelas. Kantor Gaul penuh dengan hewan bermutasi di dalam toples, dan dia memperkenalkan mereka ke akuarium berisi ular pelangi khusus yang dia kembangkan. Clemencia mencoba untuk mengklaim penghargaan atas seluruh proposal dan Gaul mengungkapkan bahwa itu jatuh di dalam tangki, jadi dia memintanya untuk mengambilnya kembali. Ular-ular ini tidak akan menyerang seseorang jika mereka terbiasa dengan baunya, tetapi karena kertas tersebut tidak berbau Clemencia, ular-ular itu menggigitnya segera setelah dia memasukkan tangannya ke dalam. Sementara asistennya memberikan obat penawar, Gaul memberitahu Coriolanus bahwa dia menyetujui usulannya. Beberapa waktu kemudian, para mentor dan peserta diberikan waktu 15 menit di dalam kubah besar yang akan menjadi arena pertandingan. Tiba-tiba beberapa ledakan mulai meledakkan dinding di sekitar mereka dan tak lama kemudian langit-langit juga hancur, sehingga puing-puing mulai berjatuhan. Banyak orang terbunuh sementara beberapa peserta mencoba menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, namun Coriolanus terjebak di bawah puing-puing. Untungnya Lucy kembali dan membebaskannya saat jaketnya terbakar, tapi kemudian penjaga perdamaian membawanya pergi dan Coriolanus pingsan. Dia kemudian terbangun di rumah sakit dengan Sejanu dan Tigris di sisinya. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah pemboman pemberontak yang menewaskan 4 peserta dan memberikan bantuan hidup kepada seorang mentor. Markus telah melarikan diri dan penjaga perdamaian mengejarnya, tapi Sejanu berpikir dia lebih aman dengan cara itu. Pada saat itu presentasi penghormatan dimulai di TV dan Coriolanus melihat Lucy menyanyikan lagu indah dengan gitarnya, yang membuat banyak penonton menangis. Setelah itu, Coriolanus pergi ke kubah yang hancur untuk memahami tata letak rencana masa depan, dan dia menemukan beberapa terowongan tersembunyi. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat seekor tikus mati di dalam rumah dan menyadari racun yang mereka gunakan cukup kuat. Jadi dia mengambil sebagian dan menyembunyikannya di cermin kecil milik ibunya yang sudah meninggal. Kemudian dia pergi ke kebun binatang dan memberitahu Lucy tentang semua potensi tempat persembunyian di kubah dan memberinya cermin. Dia bersumpah dia ingin dia bertahan hidup dan Lucy menangis saat dia mencoba menciumnya, tapi dia menjauhkan bibirnya saat dia membersihkan wajahnya dengan sapu tangannya. Keesokan harinya peserta yang tersisa dibawa ke arena sementara para mentor berkumpul di akademi bersama Casca dan pembawa acara, yang memiliki amplop berisi prediksi pemenangnya. Ketika penjaga perdamaian mendorong para peserta ke tempat awal mereka menemukan Markus telah ditangkap dan sekarang digantung di kubah sebagai peringatan. Hal ini menyebabkan Sejanus marah, dan dia menyebut semua orang sebagai monster sebelum meninggalkan akademi. Setelah hitungan mundur, permainan akhirnya dimulai, dan para peserta bertebaran di mana-mana. Beberapa dari mereka mencoba untuk tetap aman, namun yang lain segera mulai menyerang satu sama lain. Saat salah satu teman sekelasnya muntah saat melihat begitu banyak kekerasan, Coriolanus berharap Lucy lari dan bersembunyi, tapi dia tetap mencari Jesup, sesama peserta distrik 12. Saat para pemain mati satu persatu, mentor mereka meninggalkan akademi dengan marah.
Lucy melakukan yang terbaik untuk menghindari semua serangan yang datang dan ketika dia melihat Jessup dia mencoba berlari ke arahnya, tapi jalannya terus diblokir oleh penyerang. Untungnya dia menghindarinya juga dan dia menghubungi Jessup, yang terlihat agak sakit karena dipukuli oleh kelelawar dalam perjalanan ke Kapitol. Lucy segera membawanya ke salah satu terowongan, di mana terdapat kamera juga. Tak lama kemudian, lebih banyak peserta turun untuk mengejar mereka, jadi keduanya menyelinap melalui lubang di pintu yang terkunci. Seorang peserta masuk ke dalam untuk meraih kaki Jessup, tetapi pada saat itu, lebih banyak peserta muncul di koridor dan membunuh peserta yang sudah ada di sana. Masuk peserta yang ada di dalam lubang. Kemudian para penyerang mempertimbangkan untuk masuk ke dalam lubang juga, tapi mereka khawatir Lucy akan membunuh mereka sehingga mereka kembali ke area utama. Selama beberapa jam tidak terjadi apa-apa saat para peserta bersembunyi untuk membuat rencana, dan beberapa orang di akademi bahkan tertidur saat pembawa acara mulai memberitahukan cuaca. Tiba-tiba Lamina keluar untuk memeriksa Markus yang masih hidup dan meminta ampun. Menggunakan kapak, Lamina membunuhnya, yang memberinya sejumlah sumbangan. Mentornya mengiriminya sebotol air, tetapi drone tersebut jatuh dan botol tersebut pecah di depannya. Malamnya, burung nasar turun untuk memangsa tubuh-tubuh yang ada di arena. Saat Coriolanus menonton layar, Casca datang dan memberitahunya bahwa dia akan melakukan apapun untuk mencegahnya menang, jadi sebaiknya dia bertindak cepat. Di terowongan, Lucy menemukan air mengalir dan mencoba memberikannya kepada Jessup, tapi dia tidak mempercayainya dan menolaknya. Beberapa jam kemudian, Coriolanus tiba-tiba dibangunkan oleh Gaul, yang ingin dia melakukan sesuatu terhadap Sejanus. Ternyata dia menyelinap ke arena untuk berduka atas Markus mengikuti tradisi di distriknya. Gaul menolak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian karena itu hanya akan membuktikan bahwa para pemberontak benar dan berjanji bahwa jika Coriolanus membantu dia akan memberinya hadiah. Coriolanus segera masuk ke arena dan setelah menghindari beberapa tubuh, dia mencapai Markus. Dia menjelaskan bahwa Gaul telah memotong pakannya sehingga tidak ada yang melihat gerakan Sejanus, dan jika ada yang membunuhnya di sini, Gaul hanya akan memberitahu publik bahwa Sejanus meninggal karena sakit. Sebelum Sejanus bisa memutuskan, seorang peserta muncul dan mulai mengejar mereka. Anak-anak itu melarikan diri tetapi ketika Sejanus tersandung, upeti menyusul mereka. Coriolanus membela diri menggunakan puing-puing dan akhirnya membunuh orang itu. Tiba-tiba lebih banyak peserta muncul di belakang mereka, tapi kali ini keduanya berhasil mencapai gerbang tepat pada waktunya. Orang tua Sejanus datang menjemputnya, dan sekarang Coriolanus berada di sisi baik mereka. Setelah itu Coriolanus pulang ke rumah dan memberitahu Tigris bahwa dia harus membunuh seseorang, mengakui bahwa pada awalnya dia merasa tidak enak tetapi kemudian dia merasa kuat. Keesokan paginya Coriolanus kembali ke akademi dengan Tigris sebagai tamunya. Pembawa acara memberitahu semua orang bahwa peserta lain meninggal saat semua orang tertidur, tetapi dia tidak memberitahukan siapa yang melakukannya, sehingga penonton percaya bahwa itu adalah bagian dari permainan. Sekarang hanya tersisa 10 peserta. Sementara itu Jessup mengigau karena gigitan kelelawar dan mencoba menyerang Lucy yang harus melarikan diri darinya. Pengejaran membawa mereka keluar dari terowongan dan saat mereka mulai memanjat puing-puing, kamera menunjukkan wajah Jessup yang membuat Coriolanus menyadari bahwa dia mengidap rabies. Dia meminta mentor Jessup untuk mengiriminya air, jadi drone dengan cepat menjatuhkan botol itu ke arahnya. Kacanya pecah dan mengejutkan Jessup, yang terjatuh dan langsung mati. Lucy bergegas ke sisinya untuk mengucapkan selamat tinggal, sehingga peserta lainnya keluar untuk mencoba menyerangnya. Berpikir cepat, Coriolanus mengirimkan lebih banyak drone air untuk menyebabkan kekacauan besar yang membuat para penyerang terganggu sementara Lucy melarikan diri dengan sebotol miliknya sendiri. Selanjutnya rombongan peserta mengejar Lamina, yang tetap aman di atas pilar Markus. Perkelahian pun terjadi dan meskipun Lamina mencoba membela diri, tak lama kemudian dia terbunuh juga. Saat semua orang terganggu oleh pertarungan itu, Lucy menyelipkan racun tikus ke dalam botol airnya, lalu meninggalkannya untuk kelompok sambil mengosongkan botol yang mereka simpan. Setelah tubuh Lamina jatuh ke tanah, Lucy melarikan diri, bersembunyi di ventilasi dan menutup jeruji tepat sebelum yang lain dapat menghubunginya. Setelah itu kelompok tersebut berdebat mengenai botol air dan seorang pria terbunuh dalam prosesnya, sehingga tersisa 7 peserta. Kemudian kelompok tersebut mencari korban lainnya, sehingga yang akhirnya mengambil botol tersebut adalah seorang gadis kecil tak berdosa, yang meninggal begitu dia meminumnya. Temannya Reaper keluar dan berteriak sedih ketika dia melihatnya sementara Lucy menangis karena dia merasa bersalah.
Tiba-tiba Reaper mulai mengumpulkan semua mayat dan memasang bendera ibu kota di atas mereka sebelum beralih ke kamera, siap dengan pesan yang mendukung pemberontakan. Sayangnya transmisi tersebut tiba-tiba diinterupsi oleh Gaul, yang mendapat pengumuman penting, mentor yang dikirim ke rumah sakit oleh bom pemberontak telah meninggal. Anak itu adalah putra presiden dan kematiannya adalah tindakan politik, jadi Gaul akan menghukum distrik dengan membunuh semua peserta yang tersisa meskipun pertandingan tersebut tidak akan memiliki pemenang. Karena Gaul menyebutkan bahwa dia akan mengirimkan pelangi kehancuran, Coriolanus menebak yang dia maksud adalah ularnya dan mendapat ide. Saat penjaga mengeluarkan tangki ular dari kantor Gaul, dia menyelinap di belakangnya dan melemparkan sapu tangan dengan aroma Lucy ke dalamnya. Di arena, seorang peserta menemukan Lucy di lubang angin dan mulai menusukkan tombak melalui lubang di jeruji. Lucy dengan cepat mundur dan melihat ada jeruji lain tepat di atas sepasang peserta, jadi dia melemparkan racun tikus itu. Saat salah satu dari mereka menghirupnya dan mati, yang lain menggunakan trisula untuk mencoba menusuk Lucy melalui ventilasi. Dia menghindari semua serangan, tapi akhirnya ventilasi tersebut menerima terlalu banyak kerusakan dan pecah, menyebabkan Lucy terjatuh. Pada saat itu tangki Gaul tiba dan pecah, melepaskan ribuan ular yang langsung menutupi seorang gadis muda. Kemudian mereka mulai mengejar para peserta, membunuh mereka satu persatu. Reaper tetap berlutut dan menerima nasibnya sementara seorang gadis mencoba menggunakan saat-saat terakhirnya untuk membunuh Lucy, tetapi ular juga membunuhnya. Segera mereka mulai mengelilinginya tanpa menyerang, dan sejak Lucy mulai bernyanyi untuk mereka, Coriolanus memberitahu Gaul bahwa lagu tersebut menenangkan hewan dan Lucy layak dinyatakan sebagai pemenang. Pada awalnya Gaul menolak, tapi tak lama kemudian semua mentor lainnya mulai meneriakkan kemenangannya, jadi Gaul tidak punya pilihan selain mengumumkan Lucy adalah pemenangnya. Tuan rumah merobek amplopnya, mengklaim dia telah memilih Lucy. Beberapa saat kemudian Coriolanus dibawa menemui Casca yang telah menemukan cermin dan sapu tangan. Ini melanggar aturan, jadi Casca mengumumkan bahwa keluarga Coriolanus tidak akan menerima hadiah uang apapun dan dia harus bekerja sebagai penjaga perdamaian di distrik selama 20 tahun. Setelah Coriolanus mendapatkan semua tes yang layak dan kepalanya dicukur, dia diberitahu bahwa dia akan dikirim ke distrik 8, tapi dia menyuap penyelenggara untuk dikirim ke distrik 12. Selama perjalanan kereta, dia terkejut karena ditemani oleh Sejanus, yang dengan sukarela melakukan ini sebagai hukuman agar dia bisa mulai membuat perbedaan nyata. Saat mereka berhasil mencapai distrik 12, anak-anak tersebut menjalani pelatihan ketat oleh penjaga perdamaian. Mereka juga harus mengawasi bagaimana mereka mengeksekusi siapapun yang mencoba memberontak dan mengambil orang-orang yang mengeluh, dan Coriolanus harus menghentikan keterlibatan Sejanus. Ketika Coriolanus akhirnya mendapat hari libur, dia pergi bersama para pemula lainnya ke bar setempat, di mana dia menemukan Lucy bernyanyi bersama orang-orangnya. Pertunjukan terhenti ketika mantan Lucy, Billy, tampak mabuk di antara kerumunan. Rupanya dia berselingkuh dengan Mayfair, itu sebabnya Lucy melakukan lelucon ular itu. Ketika penonton mencoba menghentikannya, pukulan dilancarkan dan perkelahian pun terjadi. Billy naik ke panggung untuk mencoba menghubungi Lucy, jadi Coriolanus melompat ke arahnya untuk menghajarnya. Sejanus segera menyeretnya keluar dari bar sebelum mereka mendapat masalah. Keesokan harinya, Coriolanus menemukan Lucy sendirian di dekat hutan dan mereka akhirnya berciuman. Mereka harus merahasiakan hubungan mereka, jadi Lucy memberitahunya tentang danau rahasia tempat mereka bisa bertemu. Sejak saat itu, pasangan tersebut mulai menghabiskan banyak waktu bersama di tepi danau, menjalin ikatan dan bersenang-senang. Coriolanus mengaku dia ingin kembali ke ibu kota suatu hari nanti, tapi Lucy tidak setuju, mengatakan mereka bisa membangun kehidupan di sini. Beberapa waktu kemudian, Coriolanus diberitahu bahwa hasil tesnya luar biasa karena dia satu dari sedikit yang bisa membaca. Karena dia juga putra seorang jenderal penting, dia akan dipindahkan ke distrik 2, di mana dia akan mendapat gaji yang lebih baik. Coriolanus tidak bisa mengeluh tanpa terlihat curiga, dan kemudian ketika dia menelepon ke rumah, Tigris memberitahunya bahwa mereka diusir karena tidak mampu membayar sewa. Coriolanus berjanji akan membantu mereka setelah dia dipindahkan ke distrik 2. Dalam perjalanannya ke tempat kerja, Coriolanus melihat Sejanus berbicara dengan beberapa pemberontak, jadi saat mereka sendirian selama pelatihan burung, dia memanggilnya untuk ikut serta.
Sejanus marah dan menjelaskan bahwa dia mencoba membuat perbedaan dengan membantu beberapa orang melarikan diri dari Panem. Saat itu Coriolanus teringat burung yang mereka tangani bermutasi dan bisa merekam percakapan, jadi diam-diam dia menekan tombol untuk merekam semua yang diucapkan Sejanus. Setelah itu burung itu dikirim bersama yang lainnya ke kantor Gaul. Suatu malam di bar, Coriolanus menemukan Sejanus bersama para pemberontak, termasuk Mayfair dan Billy. Para pemberontak memiliki banyak senjata yang tidak diketahui Sejanus, dan dia merasa dikhianati. Situasi mencekam dan semakin parah ketika Lucy bergabung dengan mereka, membuat Mayfair cemburu karena Billy langsung membelanya. Mayfair mengancam untuk memberitahu ayahnya segalanya, jadi Coriolanus mengambil senjata dan menembaknya hingga mati. Billy yang marah mencoba menyerang Coriolanus untuk membalas dendam, tapi pemberontak lain menembaknya hingga jatuh. Lucy sedang mengalami gangguan, jadi Coriolanus menyuruhnya naik ke panggung dan terus bernyanyi agar perhatian orang-orang terganggu. Kemudian Coriolanus meminta para pemberontak untuk menyingkirkan senjata tersebut dan berjanji pada Sejanus bahwa dia selalu dapat mengandalkannya. Keesokan harinya, penjaga perdamaian dikirim untuk mencari seluruh distrik dan menemukan senjata yang membunuh putri sang mayor. Selama pencariannya, Coriolanus menemukan Lucy, yang mengatakan kepadanya bahwa dia ingin meninggalkan Panem karena semua orang mencurigainya dan dia mungkin akan digantung. Coriolanus memutuskan untuk pergi bersamanya dan mereka setuju untuk bertemu keesokan harinya saat fajar. Setelah itu, penjaga perdamaian menemukan pemberontak yang menembak Billy dan membawanya untuk dieksekusi. Dalam upacara tersebut, para pengawal juga membawa Sejanus yang telah ditangkap setelah mendapat perintah dari Gaul berkat burung tersebut. Sejanus mencoba meminta bantuan Coriolanus, tapi dia mengabaikannya dan harus menyaksikan sahabatnya digantung. Ketika Coriolanus kembali ke kamar mereka, dia menemukan gambar di antara barang-barang Sejanus dan dia akhirnya menangis. Saat fajar, Coriolanus dan Lucy bertemu dan memasuki hutan untuk mulai keluar dari Panem. Pendakiannya cukup jauh dan saat mengobrol, Coriolanus tanpa sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Lucy sadar bahwa dialah dalang kematian Sejanus. Akhirnya hujan mulai turun, tapi untungnya mereka menemukan kabin tempat mereka bisa tinggal untuk sementara waktu. Di bawah papan lantai yang longgar, Coriolanus menemukan senjata para pemberontak dan menyadari bahwa jika dia menyingkirkannya, tidak akan ada jalan keluar. Lucy mengumumkan dia akan memetik beberapa bunga, tapi berjam-jam berlalu dan dia tidak kembali. Coriolanus pergi mencarinya dengan senjata di tangan, tapi Lucy tidak ditemukan. Tiba-tiba dia menemukan selendangnya di hutan dan mencoba mengambilnya, namun digigit ular. Menyadari Lucy telah meninggalkannya, Coriolanus mengamuk hingga dia melihat seseorang bergerak di antara pepohonan. Dia segera melepaskan tembakan, namun ketika dia mendekati tempat itu tidak ada mayat, hanya gelang Lucy. Coriolanus terus mencarinya dan mendengarnya bernyanyi, yang menyebabkan semua burung di hutan juga mulai bernyanyi. Kehilangan kendali, Coriolanus mulai menembak dengan liar ke udara hingga dia kehabisan peluru. Saat akhirnya menyerah, dia melemparkan senjatanya ke danau dan kembali ke markas. Beberapa saat kemudian, Coriolanus bersiap-siap untuk dipindahkan ke distrik 2, namun komandannya memberitahunya bahwa ada perubahan rencana, dia akan dikirimkan ke ibu kota karena dia menerima tempat di universitas sebagai hadiah dari orang tua Sejanus. Di ibu kota, Coriolanus segera membelikan keluarganya rumah yang bagus dan pakaian baru, lalu dia pergi menemui Casca untuk menyerahkan barang-barang Sejanus dan berterima kasih padanya karena telah menunjukkan kepadanya cara kerja dunia nyata. Casca menjelaskan bahwa dia mendapat ide untuk membuat game tersebut saat dia sedang minum bersama sahabatnya, yang merupakan ayah Coriolanus. Dia tidak pernah berencana untuk menyampaikannya kepada petinggi, tetapi ayah Coriolanus mencuri ide tersebut dan mewujudkannya dengan nama mereka berdua. Setelah Coriolanus pergi, Casca minum, namun mati karena diracuni oleh Coriolanus. Setelah itu Coriolanus bertemu dengan Gaul untuk memulai pelatihannya sebagai juri pertarungan yang baru. Pada akhirnya dia akan tumbuh menjadi Presiden Snow, orang jahat dalam cerita Katniss.